I saw that. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Bahagia karena miskin di hadapan Allah, di dalam pembacaan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan bagaimana sikap hidup orang percaya. Pengajaran Yesus ini dimulai dengan kata berbahagialah. Bagian dari firman ini merupakan sebuah pengajaran yang begitu bermakna, sehingga banyak tokoh dunia mengagumi pengajaran Yesus tersebut. Yesus mengajar tentang berteologi yang benar jika disertai dengan praktek hidup dari ajaran tersebut. Mahatma Gandhi begitu mengagumi pengajaran Yesus. Beliau memiliki pandangan khusus tentang pribadi Yesus, sehingga seringkali beliau mengutip kata-kata dari pengajaran Yesus yang ditulis pada Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata Yunani untuk berbahagia adalah makarios, diterjemahkan diberkati, bahagia dan beruntung dalam pandangan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kalimat berbahagia, orang yang miskin di hadapan Allah ini ada dua kata yang akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu kata kebahagiaan dan kemiskinan. Kebahagiaan dan kemiskinan, perkataan Yesus tentang kebahagiaan dengan kemiskinan, ini adalah hal yang sangat sulit untuk bisa dipahami, karena pada umumnya manusia selalu menghubungkan kebahagiaan dengan kekayaan. Namun benarkah demikian? Apakah kekayaan bisa menjamin kebahagiaan? Atau sebaliknya, apakah kemiskinan identik dengan kesusahan? Mari kita bersama-sama belajar apa itu kebahagiaan. Apakah yang dimaksud dengan miskin? Pertama, kita melihat makna kata berbahagia. Kata ini berasal dari kata makarios, yang secara sederhana berarti Tuhan memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak untuk menerimanya. Karena itu, kata ini lebih dapat diterjemahkan diberkatilah. Dengan demikian, kebahagiaan tidak dapat lepas dari Allah. Seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan atau berkat, maka ia harus memiliki relasi yang benar di hadapan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang miskin dalam ayat ini memakai bahasa Yunani tokos. Ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ketiga artinya miskin, melarat, dan bergantung pada bantuan orang lain. Sama sekali tidak punya apa-apa. Seperti Lazarus yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Bukan berarti Allah diam dan tutup mata untuk hal itu. Dalam pengajaran Kristen, kita mengenal pemeliharaan Allah atas orang miskin dinyatakannya
melalui pelbagai tindakan pemeliharaan Allah yang dilakukannya dengan cara Allah. Kita boleh melihat dalam kitab Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dalam perjanjian baru, pemeliharaan Allah nyata dalam pribadi Yesus yang membawa manusia sampai kepada keselamatan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Miskin di hadapan Allah mengajar kita untuk terus menaruh harap pada pemeliharaan Allah yang tidak terbatas sampai pada kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa kisah Alkitab yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Misalnya dalam kitab Injil Lukas pasal 18 tentang perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi tersebut berdoa dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, sedangkan pemungut cukai tersebut menyadari ketidaklayakannya, sehingga ia mengaku sebagai orang yang berdosa dan memohon pengampunan. Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut cukai tersebut pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dalam Matius 21 ayat 31 sampai 32 dan Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Memang mengakui diri sebagai orang yang salah, berdosa dan gagal adalah tindakan yang memalukan. Kita merasa bahwa harga diri kita diinjak-injak atau direndahkan. Namun pengakuan merupakan langkah awal untuk pemulihan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan konteks perkataan Yesus ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan surga yang dimaksud di ayat ini bukanlah kerajaan surga secara jasmani, melainkan rohani. Artinya, kerajaan surga menyatakan pemerintahan Allah yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17, dengan demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka beroleh anugerah dari Allah untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan Allah dan mengalami berkat-berkat pemerintahannya. Dengan demikian, untuk memiliki kehidupan Kristen yang berbahagia diberkati oleh Allah adalah dengan cara menyadari dan mengakui keberadaan diri yang sangat tidak mampu dan tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah, dan hanya memohon dan bergantung penuh pada belas kasihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam buku nyanyian Gereja Bala Selamatan nomor 167, di sana dituliskan, sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Kebahagiaan, damai sejahtera diberikan kepada kita semua, kepada orang-orang yang selalu turut perintah Tuhan. Maka di sanalah ada kebahagiaan yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap saat. Kemudian kita melihat daripada kor dari nyanyian ini, ku berselamat-selamanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan dia, karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, kelak ku antar orang lain kepadanya. Sebuah kebahagiaan ketika kita selalu mengikut Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita semua.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita pasti ingin Allah berkenan memberi berkat kepada kita, atau kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Bagi Yesus, ini adalah kerinduan yang penting. Karena itu Yesus tekankan berulang-ulang di dalam bagian daripada firman Tuhan ini. Khususnya di ayat yang ketiga ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semua memperoleh berkat dan kita diberkati di dalamnya. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.